Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengklik video ini. Bapak Ibu, jangan lupa di like, di share, di subscribe agar channel ini berkembang. Baiklah Bapak Ibu, saya akan sedikit berbagi pengalaman terkait bagaimana cara tips dan trik kita belajar agar kita bisa lulus tes UP atau tes uji pengetahuan UKM PPG. Di sini Bapak Ibu, saya minta maaf, bukan berarti saya menggurui, namun saya hanya ingin berbagi barangkali bisa menjadi referensi Bapak Ibu, karena alhamdulillah di PPG tahun kemarin saya alhamdulillah bisa lulus, dan ini bagaimana saya tipsnya untuk menghadapi UP, saya akan berbagi. Jadi pertama kita harus tahu apa kisi-kisi dari PPG yang akan kita jalani. Misalkan tahun kemarin ada PPG tahun 2020, nah misalkan tahun ini 2021 atau nanti 2022, 2023, 2024 dan seterusnya, biasanya itu insya Allah akan diupload di situs ini Bapak Ibu, ukm.ppg.kemdikbud.go.id. Nah, ini di situs inilah resmi kisi-kisinya yang akan kita terima. Nah, setelah kita buka, kita klik aja di sini, kisi-kisi soal UP, UKM, PPG, tahunnya berapa. Nah, di sini biasanya kisi-kisi yang baru keluar itu, kalau tidak salah seingat saya, 1 bulan, 3 minggu, atau 2 minggu sebelum, enggak, ya 1 bulan lah, kurang lebih 1 bulan, kalau tidak salah, sebelum kita tes UP. Jadi kita sering-sering aja mantau situs ini Bapak Ibu, UKM PPG Kemdikbud.go.id, atau klik di Google UKM PPG kisi-kisi misalkan. Nah, itu sudah kelihatan. Nah, seperti ini tampilannya. Setelah itu kita klik kisi-kisi, kemudian tampilan seperti ini. Nah, ini kisi-kisinya semua mata pelajaran Bapak Ibu ya. Ada bahasa Inggris, ada fisika, matematika, sejarah, biologi, dan kimia, dan lain sebagainya. Pilihlah sesuai dengan mata pelajaran PPG yang Bapak Ibu tempuh. Setelah itu kita download. Nah, setelah kita download, nah seperti ini kita download, baru kita lihat. Kita dari kisi-kisi itu Bapak Ibu kita bisa melihat tes uji pengetahuan itu berapa total soalnya yang akan kita hadapi. Misalkan seperti ini, PPG saya sejarah Indonesia, misalkan mata pelajarannya, kita cek di sini nomor 1 sampai berapa ya. Kita cek sampai ke bawah. Nah, iya. Nah, berarti ada 120. Nah, berarti soal yang akan kita hadapi itu di tes uji pengetahuan itu adalah 120 soal, Bapak Ibu. Memang ada beberapa yang bilang tes UP ini momok, Bapak Ibu. Jadi tes UKIN kita lulus, tes UP ada sebagian yang masih belum beruntung. Namun ada juga tes UKIN yang tidak lulus, tes UP-nya lulus. Tapi sepengetahuan saya banyak rekan-rekan itu atau senior-senior dan lain sebagainya yang saya lihat itu di tes UP-nya Bapak Ibu yang masih belum beruntung Bapak Ibu. Mungkin karena apa ya? Kalau menurut saya sih mungkin karena ya itu tadi keberuntungan Bapak Ibu ya. Menurut saya sih seperti itu. Di sini ada 120 soal berarti Bapak Ibu untuk tes UP UKM PPG. Nah, dari 120 soal ini di tahun kemarin ternyata terbagi dari yang pertama kita lihat ini materinya sikap cinta tanah air, sikap nasionalisme, indikatornya menunjukkan kesetiaan, kepedulian, penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, kemudian sikap patriotisme, nasionalisme, berarti ini tipenya karakteristik kepribadian Bapak Ibu. Kalau tes CPNS itu ada namanya tes TKP ya. Berarti ini tipe soalnya tentang karakter kita Bapak Ibu. Misalkan soal-soalnya itu yang keluar
tentang kepribadian lah Bapak Ibu intinya. Nah, di sini ada beberapa soal. Nah, sikap menghargai perbedaan, mengutamakan kepentingan bersama. Nah, seperti itu. Ini yang saya ingat misalkan kayak di sekolah misalkan ya kan ada upacara bendera misalkan, nah apa yang kita lakukan misalkan, kemudian atau di sekolah misalkan ada siswa-siswi yang tidak memiliki uang untuk mengikuti kegiatan pembelajaran dalam mungkin ini membeli buku dan lain sebagainya, terus kita sebagai guru kita harus seperti apa. Nah, hal-hal teknis di lapangan itu keluar Bapak Ibu, itu namanya tes karakteristik kepribadian Bapak Ibu. Nah, di situ download aja di Google tes soal dan jawaban tes karakteristik kepribadian. Nah, itu banyak aja Bapak Ibu. Tinggal kita sesuaikan dengan kisi-kisi yang ada di sini Bapak Ibu. Nah, di sini ada beberapa sikap berwibawa, sikap tegas, seperti itu. Ini ada 20 Bapak Ibu. Nah, berarti 1 sampai 20 itu 20 soal tipenya karakteristik kepribadian. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian dari 21 ini, nah, teori psikologi perkembangan, indikatornya menganalisis tahap-tahap perkembangan anak, remaja, dan dewasa. Ini berarti dari nomor 21 ini sudah mulai materinya pedagogik Bapak Ibu. Nah, di sini berarti pedagogik ini indikatornya. Ini indikator soalnya kan Bapak Ibu, menganalisis gaya belajar siswa, menerapkan teori belajar behaviorisme, ini tentang kebiasaan ya, karakter ya. Kognitivisme ini sebagai besar tentang pengetahuan. Nah, di sini berarti ini kita mudah belajarnya Bapak Ibu, sesuaikan aja sesuai dengan kisi-kisi. Nah, ini kisi-kisinya, ini indikator soalnya berarti seperti ini. Teori belajar behaviorisme, menerapkan teori belajar kognitivisme, menerapkan teori belajar konstruktivisme, menerapkan pendekatan pedagogi kritis, menerapkan model pembelajaran problem based learning. Nah, ini discovery learning. Ini berarti kisi-kisi soal pedagogik, Bapak Ibu ya. Kita ke bawah lagi sampai mana nih? Nah, sampai 28 Bapak Ibu. Berarti belum. Sampai 30 berarti dari 21 sampai 30 itu 10 soal pedagogik Bapak Ibu ya. Itu kemudian dari 31 ini berarti menganalisis dasar-dasar ilmu sejarah dan peradaban awal di Indonesia. Topiknya dasar-dasar ilmu sejarah peradaban awal di Indonesia. Submaterinya dasar-dasar ilmu sejarah, indikatornya mengemukakan definisi sejarah sebagai ilmu. Nah, ini berarti sudah materi profesional Bapak Ibu. Berarti materi kita, mata pelajaran kita. Kalau saya sejarah berarti tentang sejarah. Kalau Bapak Ibu soalnya matematika berarti matematika. Kalau PKN, sosiologi, begitu seterusnya. Ini kita lihat ada berapa soal, ada 1 sampai berapa ya? Ini masih materinya masih materi profesional dari 30 tadi Bapak Ibu. Nah, sampai 80 berarti dari 30 sampai 80 itu berarti 30, 40, 50, 60 hampir 50 soal ya Bapak Ibu ya, kurang lebih ya. Itu materi profesionalisme soal yang keluar Bapak Ibu. Nah, jadi tadi ada karakteristik kepribadian, kemudian dilanjut pedagogik, nah kemudian dilanjut materi profesional. Nah, seperti itu ya. Kemudian kita 81 kita lihat di sini ada KIKD. Oh, ini berarti KIKD kita materinya apa, kemudian metode kita yang bagus digunakan tuh apa. Nah, mungkin misalkan materi sejarah, misalkan tentang materinya peta, misalkan ya, penyebaran bangsa Detro Melayu dan Betro Melayu. Nah, itu metode yang digunakan itu apa? Apakah discovery learning nanti kan? Apakah problem based learning dan lain sebagainya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi kita harus betul-betul menguasai RPP ini, berarti RPP dan penerapannya sesuai dengan pedagogik. Materinya apa, modelnya apa, metodenya apa. Nah, seperti itu Bapak Ibunya. Nah, ini
dari 81 tipenya sampai ini menurut saya sudah masih materi pedagogik lagi Bapak Ibu ya. Cuman ini ke aplikasinya. Nah, 81 sampai sampai ya sampai 100 Bapak Ibu ya. Oh, masih belum, masih ada indikator, masih ada kompetensi. Banyak juga Bapak Ibu. Ini berarti sampai 110. Berarti 80, 90, 100 kurang lebih 40 soal itu tentang soal yang RPP kita, KD kita apa, materi kita apa, dan menggunakan metode atau mode pembelajarannya itu cocoknya yang mana. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian dari 111 sampai 120 ini tentang PTK Bapak Ibu ya. Tentang pendidikan tindakan kelas ya. Kemudian ini teorinya, kemudian laporan PTK itu seperti apa, mungkin ciri-ciri PTK itu seperti apa, ini kan sudah ada nih. Nah, jadi inilah 120 soal inilah yang akan kita hadapi nanti Bapak Ibu. Nah, nanti mungkin kisi-kisi PPG ini, soal-soal UP ini pasti berbeda dengan tahun ini Bapak Ibu. Namun barangkali ini menjadi referensi Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu kadang misalkan minta soal dong, itu Bapak Ibu 98% itu pasti berbeda Bapak Ibu soal yang tahun kemarin sama tahun ini. Kalau toh sama itu mungkin polanya Bapak Ibu. Jadi yang Bapak Ibu cari di internet dan sebagainya itu mungkin pola-polanya akan sama. Tapi yang terpenting menurut saya kita harus dapat kisi-kisinya dulu Bapak Ibu. Nah, kalau saya setelah melihat seperti ini, nah dari indikator ini Bapak Ibu ini biasanya saya kembangkan Bapak Ibu. Misalkan seperti ini Bapak Ibu ya, tentang tahap-tahap perkembangan anak, remaja, dan dewasa. Ini indikatornya tentang pedagogik. Ini nanti saya kembangkan Bapak Ibu. Jadi saya kembangkan. Oh ya Bapak Ibu, soal-soal ini nanti ketika kita tes UP itu tidak sama Bapak Ibu, tidak berurutan. Jadi pedagogik dulu, profesional dulu, PTK dulu, enggak Bapak Ibu. Jadi itu kalau kemarin tes kami itu acak Bapak Ibu. Jadi nomor 1 misalkan soalnya tentang karakter, nomor 2 tentang materi profesional, nomor 3 tentang PTK. Jadi acak gitu Bapak Ibu. Jadi kalau saya ngerjainnya, saya next dulu. Jadi saya fokus ke materi kepribadian, kemudian selesai semua, baru saya profesional, baru kemudian PTK, baru yang terakhir itu tentang RPP. Seperti itu Bapak Ibu. Tapi itu terserah aja sih Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu next-nya sesuai nomor urutan ya nggak masalah. Itu kan strategi kita aja Bapak Ibu ya. Jadi biar kita nggak biar fokus gitu Bapak Ibu ya. Jadi kalau saya tuh kalau misalkan materi profesional, mending saya habiskan materi profesional dulu Bapak Ibu. Seperti itu. Biar biar terfokus gitu Bapak Ibu ya. Nah, ini kalau nggak salah saya berapa ya? 3 jam Bapak Ibu ya. Jadi ini 120 soal selama 3 jam. Jadi banyak Bapak Ibu. Oke, lanjut Bapak Ibu. Jadi bagaimana saya mengembangkan dari kisi-kisi ini indikatornya, ini kisi-kisinya. Berarti ini saya kembangkan. Jadi menganalisis tahap-tahap perkembangan anak, remaja, dan dewasa. Ini apa saja sih tahap-tahap perkembangan anak, remaja, dan dewasa? Itu seperti apa? Saya googling lagi dari modul BPG, dari internet, dan sebagainya. Lalu saya taruh di sini Bapak Ibu. Nah, seperti ini misalkan. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nah, jadi yang tadi indikatornya cuma ini, menganalisis tahap-tahap perkembangan anak, remaja, dan dewasa. Nah, kemudian kisi-kisi tadi ini saya kembangkan lagi Bapak Ibu. Ini, teorinya ada perkembangan Erikson, kemudian perkembangan kognitif itu seperti apa, dan lain sebagainya. Ini saya ambil materinya di internet yang sesuai dengan indikator soal, Bapak Ibu. Ini sampai 95 halaman, Bapak Ibu. Jadi yang tadi sedikit, jadi saya kembangkan. Begitu juga indikator soal-soal materi profesional, indikatornya apa, materinya apa, saya timpa, saya copy paste di sini Bapak Ibu. Jadi ini buat belajar saya Bapak Ibu. Jadi lebih terfokus sesuai kisi-kisi. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian setelah ini
Iya, saya cari aja Bapak Ibu materinya apa. Misalkan gaya belajar siswa itu seperti apa, macam-macam gaya belajar siswa bagaimana. Ini saya cari Bapak Ibu di modul di internet, saya copy, saya paste di sini, saya ini buat bahan belajar saya Bapak Ibu. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian kalau sudah selanjutnya kita sering-sering baca lagi materi-materi PowerPoint kalau saya Bapak Ibu atau Bapak Ibu LKS atau materi di buku yang sesuai dengan indikator soalnya Bapak Ibu. Nah, seperti itu. Misalkan seperti ini Bapak Ibu ya. Tadi ada tentang pengertian sejarah, itu apa, kemudian pengertian sejarah apa, konsep manusia ruang dan waktu itu dan sejarah seperti apa. Jadi Bapak Ibu, saya juga kumpulkan PowerPoint dari kelas 1, 2, dan 3, dan itu juga saya baca Bapak Ibu. Inti-intinya saya baca. Nah, setelah itu Bapak Ibu, kalau saya usahakan memang agak jaga ke satu itu Bapak ya, agak capek juga ya. Cuman sebelum tidur biasanya saya akan mengerjakan soal Bapak Ibu. Misalkan hari ini soal tentang profesionalisme, besok soal tentang pedagogik, besoknya soal tentang RPP, besoknya soal tentang PTK, dan begitu seterusnya Bapak Ibu. Jadi seperti ini. Nah, kalau ini tadi soal tentang bab 1 tadi tentang sejarah ya. Ini soalnya khusus soal sejarah saja. Ini saya dapat biasanya klik aja di Google soal dan jawaban materi sejarah kelas 10 misalkan. Nah, itu ada, tinggal copy paste, tinggal cari di sini. Ini kita belajar. Atau apa namanya, kita cari lagi soal-soal bank-bank soal yang sesuai dengan materi yang kisi-kisi itu Bapak Ibu. Jadi inilah yang saya lakukan Bapak Ibu selama menghadapi tes uji pengetahuan PPG. Oh ya, jangan lupa Bapak Ibu, saya juga sama teman-teman mengadakan Zoom meeting, diskusi juga kisi-kisi soalnya dengan teman-teman. Jadi mereka rangkumannya apa, belajarnya apa, oh kisi-kisinya tentang indikatornya tentang ini, misalkan tentang pengertian sejarah. Nah, kita diskusi, kamu menurut siapa, Jadi itu lebih banyak dapat tambahan materi Bapak Ibu. Jadi saat ini namanya ikhtiar Bapak Ibu ya, kita belajar sudah. Kemudian yang kedua kita berdoa, ibadah, ketiga minta maaf sama teman-teman, kurangin gibah, gosip Bapak Ibu ya. Nah, kemudian kita sedekah Bapak Ibu dan berdoa. Setelah itu pasrah sama Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Ya udah, bismillah aja Bapak Ibu. Insya Allah kita sudah berjuang semaksimal mungkin, insya Allah hasilnya maksimal. Dan Bapak Ibu, tiada hari tanpa belajar, itu Bapak Ibu menurut saya. Karena ketika kita tes mengikuti PPG itu waktu belajar sangat sedikit Bapak Ibu. Jadi benar-benar manfaatkan satu hari itu minimal setengah jam ya untuk belajar Bapak Ibu. Kalau tidak, ya itu tadi Bapak Ibu. Tapi menurut saya sebelum kisi-kisi itu belum ada, ya udah kita belajar aja dari PowerPoint, belajar soal dan jawaban sesuai materi. Jadi karena kan porsi materi profesional itu lebih banyak Bapak Ibu. Dan soal RPP beserta aplikasinya seperti itu. Jadi sering-seringlah latihan soal Bapak Ibu dan dikembangkan. Mungkin itu saja Bapak Ibu tips dan trik agar kita lulus PPG. Saya minta maaf jika terkesan menggurui, mudah-mudahan bermanfaat Bapak Ibu. Terima kasih sudah nonton video ini. Bapak Ibu jangan lupa di like, di subscribe, dan di share agar saya bisa lebih bersemangat lagi untuk membuat konten-konten yang bermanfaat insya Allah. Terima kasih Bapak Ibu. Salah kilap mohon maaf. Semoga Bapak Ibu lulus semua dalam mengikuti PPG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.